Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluargaku yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang tidak ingin dihargai. Semua kita pasti ingin dihormati. Menjadi orang yang dihormati memang bukanlah hal yang mudah. Sebab jika kita ingin dihormati, hidup kita harus berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Namun untuk mencapai hal itu, hal pertama dan terutama adalah bagaimana kita hidup dan berguna bagi Tuhan, sebab Tuhan sudah melakukan hal yang baik, hal yang berharga bagi kita, yaitu karya keselamatannya. Keluargaku yang terkasih, dengan segala kerinduan kita mau hidup berguna bagi Tuhan. Marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan memuji namanya dengan menyanyi dari Gita Bakti 16 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam segala keberadaan kami. Engkau selalu memelihara kami. Engkau selalu menyatakan kasih-Mu bagi kami, agar kami tidak lepas arah dan tujuan dalam hidup ini. Tuhan, kerinduan kami adalah bagaimana hidup kami dapat berguna bagi Tuhan dan sesama. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi-Mu, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Terkhusus di ibadah keluarga saat ini, kurang lebih 26 minggu kami melaksanakannya bersama keluarga di rumah. Biarlah Tuhan ibadah kami senantiasa berkenan kepada Tuhan dan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasal 94 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 secara bergantian. Di bawah judul Allah Pembela Keadilan. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setia-Mu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 40 bait yang pertama.
besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya talah kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Baik jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas penyertaan-Mu yang tantintinya Kau limpahkan bagi hidup kami. Bersama dengan rumah tangga kami masing-masing, kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Dan di dalam ibadah rutin keluarga ini, kami memohon Engkau hadir menyapa kami lewat bacaan dan renungan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami untuk mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami benar-benar kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hamba untuk menjadi alat-Mu pewarta sabda Tuhan di malam hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11 sampai 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. LAI memberi judul Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Haleluya. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah pujian ya, lagu rohani Kristen yang berjudul Menyenangkanmu. Mungkin ada sebagian kita yang juga mengetahui lagu ini. Mari kita menyanyikan bersama.
Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Malam hari ini sungguh bersyukur kita semua jika boleh diperkenankan Tuhan untuk memasuki Rabu yang baru ya, di pekan ini dengan renungan di bawah tema besar yaitu hidup berguna bagi Tuhan atau hidup untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat lagu rohani tersebut ya, dengan judul Menyenangkanmu, kita semua tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ya, pasti memiliki kerinduan yang sama, yaitu bagaimana sebagai pengikut Kristus sejati ya, Kristen sejati, orang-orang yang percaya memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, namun untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan tentu saja bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Sebab kalau kita mengatakan menyenangkan hati Tuhan, itu berarti hidup kita harus dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, hidup menyenangkan hati Tuhan juga berarti hidup kita berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya kita melihat dari alur kehidupan kisah pelayanan seorang Paulus. Kita tahu dulu sebelum ia bertobat, ia masih bernama Saulus ya. Dia merupakan seseorang yang sangat hidup di luar Tuhan, begitu ya. Hidup hanya mementingkan dirinya sendiri, bahkan ia tidak segan-segan untuk menghabisi atau bahkan membunuh orang-orang Kristen saat itu. Namun ketika Allah menjamah dia lewat dibutakannya ia 3 hari ya, dalam perjalanannya. Nah, pengalaman iman tersebut yang akhirnya mengubah sosok Saulus menjadi pengikut Kristus yang sejati dan merubah namanya menjadi Paulus ya. Saat itu ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejak saat itu Paulus mendedikasikan dirinya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ia mulai mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ia menggunakan pembiayaan semua itu ya, perjalanannya, rombongannya, orang-orang yang juga rekan sepelayanannya, orang-orang kudus saat itu semua dari biaya sendiri. Karena ia adalah seorang bisa dikatakan kalau sekarang pengusaha tenda, begitu ya. Nah, mengapa hal ini dilakukan oleh Paulus? Tentu saja kita melihat bahwa itu semata-mata karena dia menyadari bahwa hidupnya yang ada saat ini itu bukan tentang dirinya lagi, tapi hidupnya setelah Tuhan ubahkan itu semata-mata semuanya ia dedikasikan untuk Tuhan yang sudah memberikan dia anugerah keselamatan. Karena ia sadar Yesus telah mati di atas kayu salib, yang tadinya harusnya kita ini loh, manusia yang penuh dengan keperdosaan, kelemahan, kita ini yang harusnya disalib, kita ini yang harusnya menderita. Namun Tuhan Yesus sendiri yang dengan kerelaannya mengosongkan dirinya untuk serupa dengan kita manusia dan mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, dengan pemahaman inilah karena Tuhan Yesus terlebih dahulu baik, terlebih dahulu luar biasa memberikan kasih-Nya yang sempurna itu untuk kita, maka Rasul Paulus rela menderita di sepanjang pelayanannya. Namun hal ini justru menjadi olokan, menjadi ejekan ya. Karena ketika Rasul Paulus ini menderita dan ia berbangga dengan penderitaannya ya, karena dia mengatakan aku bermegah dalam penderitaan. Nah, justru itu yang akan diingatkan oleh Rasul Paulus lewat bacaannya saat ini. Mari Bapak Ibu kita perhatikan
Di ayat 11 ada yang menarik, kata-kata takut akan Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Nah, arti dari ayat ini ya, mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita hidup menjadi pengikut Kristus, berarti itu artinya kita hidup takut akan Tuhan. Artinya juga di sepanjang perjalanan hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya, karena kita takut akan Tuhan, maka kita berusaha untuk tidak melakukan ya pelanggaran-pelanggaran, dalam hal ini dosa. Namun sebaliknya, kita dengan usaha kita juga berusaha untuk apa? Hidup taat, hidup setia, hidup mengikuti firman-firman-Nya. Itu makna dari takut akan Tuhan. Nah, tentu saja takut akan Tuhan ini juga susah gampang dikatakan. Karena apa? Setiap hari iblis itu akan menggoda dengan caranya ya, untuk membuat kita tidak setia, untuk membuat kita tidak taat, untuk membuat kita justru melakukan dosa. Maka itu jangan lupa Bapak, Ibu, Saudara dan saya, setiap hari, detik demi detik ya, kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya menguasai seluruh hidup kita untuk tetap di tracknya Tuhan, untuk tetap di jalurnya Tuhan, dan tidak melanggar sedikit pun perintah-perintah Tuhan. Nah, tentu saja ini harus ada usaha ya. Maka itu tidak jarang kita mendengar ada peribahasa atau pepatah atau kata bijak begitu ya, ora et labora. Ora itu berdoa, labora itu berusaha. Dengan demikian kita berdoa tapi juga berusaha, maka kita bisa dikatakan sebagai umat yang takut akan Tuhan. Nah, hal yang berikutnya, ketika di sana juga dikatakan, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah bukan batiniah. Nah, hal ini juga merupakan koreksi untuk kita sebagai pengikut Kristus. Jangan kita bermegah, jangan kita bangga ketika kita hanya dikatakan kaya secara lahiriah, tapi bukan kaya secara batiniah. Sebab yang Tuhan harapkan adalah kita menjadi sosok seorang yang kaya secara batiniah. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita senantiasa ya mau menekan ego kita, yaitu kepentingan kita, justru untuk mengutamakan kepentingan orang lain, maka di sanalah kita dikatakan kita ini kaya batiniah. Ketika justru Bapak, Ibu, Saudara dan saya mendedikasikan hidup kita untuk menolong sesama kita yang menderita, nah di sanalah kesukaan besar daripada Tuhan ya, salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian di ayat berikutnya, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Role model seorang pengikut Kristus tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus mau merelakan dirinya untuk mati bagi sahabatnya, yang disebut sahabat itu siapa? Ya tentu saja Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita semua. Ketika ia sudah mengabdikan dirinya, bahkan hidupnya dan nyawanya sendiri untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya, maka ketika ia dibangkitkan, dia bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti saat itu juga kita dikatakan menang, mengalahkan dosa dan maut. Nah, artinya
kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sekarang sudah menjadi baru sejak kematian Tuhan dan kebangkitannya. Ada lagunya juga. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nah, itu mungkin lagu sekolah minggu ya anak-anak. Nah, kalau sekarang istilahnya adalah IHMPA. Nah, namun lagu ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mampu dan mau hidup di dalam Tuhan. Bukan lagi tentang aku, tetapi sekarang adalah tentang Tuhan. Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, memang kondisi saat ini ya, pandemi COVID-19 yang kita tak tahu ujungnya sampai di mana ya. Memang kondisi ini membuat kita bergejolak begitu ya. Suasana hati, pikiran kita ya, kondisi tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita serta rencana kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini apapun yang kita lakukan dan kerjakan dalam suasana hati yang bagaimanapun dan keadaan yang tak menentu ya, namun lakukanlah semua itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sesuai firman di Kolose 3 ayat 23. Karena jika kita melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita hidup menyenangkan hatinya ya, dengan menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi surat terbuka Kristus dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan kerajaan Allah di dunia ini semakin diperluas. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk hidup menyenangkan hatinya. Terpujilah Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih merespon firman. Berdoa. Saat ini ya Bapa, kami yang tertunduk ini mengucap syukur kepadamu. Kami membawa kehidupan kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dan bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas hidup dan kasih setia yang tak henti-hentinya kami rasakan daripadamu. Bahkan di dalam ibadah keluarga lewat media online ini kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau sendiri yang menyapa kami dalam bacaan sabda di surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11-15 yang mengingatkan kami untuk mau dan mampu hidup berguna bagi Tuhan, hidup untuk Tuhan, hidup menyenangkan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami untuk tetap setia, baik dalam kata dan tindakan kami, semuanya bertolak ukur yaitu kepadamu. Kami hidup dalam kasih, kebenaran, pengampunan, bahkan kekudusan, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami dapat menjadi surat yang terbuka dan terutama hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami juga memohon segala pengampunan-Mu atas salah dan dosa kami yang masih sering kali kami perbuat, menyakiti hati sesama, terlebih
hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Engkau sendiri yang mentahirkan kami sekalian, sehingga kami diperbaharui, kami menjadi pribadi yang baru, yang terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus-Mu sendiri. Dan apapun yang menjadi godaan, tantangan, bahkan pergumulan hidup tidak menyurutkan kami untuk serupa dengan dunia ini, namun kami diperbarui oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami hidup menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami juga bermohon kiranya Engkau berkenan atas peribadahan yang kami lakukan bersama di malam hari ini. Tuhan juga berkati setiap para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik hamba-Mu sebagai pelayan liturgos Diakon Mori, pemain musik Diakon Bobby, Kantoria, Ibu Karlin, dan multimedia Saudara Kevin, serta koster gereja Bapak Sianturi. Tuhan yang memberkati kami sekalian dalam setiap kerja layan kami, sehingga semuanya itu menjadi dupa persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan biarlah jeripaya dari rekan-rekan sepelayanan tidak akan pernah sia-sia, namun mendatangkan segala berkat sukacita dalam kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini melaksanakan peribadahan di rumah tangga masing-masing. Kami mohon Tuhan juga mendengar dan mengabulkan setiap doa, permohonan, dan juga setiap hal yang disampaikan lewat doa-doa pribadi. Tuhan juga yang menyempurnakan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena kehilangan orang-orang kekasih. Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan mereka sehingga mereka tidak goyah, dan mereka tahu bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang cerah di depan, dan mereka memiliki harapan yang besar bersama dengan Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul mencari pekerjaan, rumah baru, pasangan hidup, buah hati, atau pergumulan-pergumulan yang lain. Mari Tuhan, Engkau juga yang berkarya di dalam setiap pergumulan yang ada, sehingga mereka boleh menjadi pemenang dan boleh melewati setiap gumul juang kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini bersyukur karena penambahan usia, baik perkawinan maupun usia pribadi. Kiranya Tuhan juga menambahkan berkat sukacita, umur panjang, kebahagiaan, dan juga pakailah hidup kami sekalian Tuhan menjadi alat-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang dirasakan oleh umat Tuhan di sepanjang pekan ini. Biar mereka juga tak lupa untuk mengucap syukur kepada-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, kami juga menyerahkan kehidupan bergereja kami, khususnya jemaat GPIB Osana Tanjung Uban sektor pelayanan 1-4 dan simpatisan. Biar Tuhan juga mau berkenan di dalamnya, dan setiap orang yang Kau pakai dalam penata layanan di gereja-Mu ini, baik para PAMJ, para majelis jemaat, para unit misioner, dan kami sekalian, biar kami Engkau berkati menjadi satu keluarga Allah yang hidup rukun, hidup saling menguatkan, baik suka maupun duka kehidupan. Kami berjalan sesuai dengan titah-titah Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Bapa Surgawi, untuk setiap peribadahan yang akan dilaksanakan, khususnya ibadah Pelkat yang akan dimulai minggu ini, kiranya Tuhan berkenan di dalamnya. Setiap para hamba Tuhan yang akan melayani, baik sebagai pelayan firman, pelayan liturgos, pemain musik Kantoria, setiap orang yang akan Kau pakai di dalamnya, biar juga Tuhan berkati, sehingga kehidupan rohani dari setiap Pelkat boleh semakin baik, dan semua pengenalan kami terhadap Engkau semakin jauh lebih baik, dan terutama kami hidup benar di mata Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan para pemimpin gerejawi kami Majelis Sinode ke-20 yang Kau tetapkan dan memimpin kami sekalian, jemaat di seluruh GPIB yang ada. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan dan Roh-Mu sendiri, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil semua sesuai dengan ketetapan Tuhan. Begitu juga dengan para pemimpin
dalam bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia ini, yang berada di pusat sampai ke daerah. Tuhan mau berkati sehingga masyarakat yang adil dan makmur benar-benar dirasakan lewat ketetapan-ketetapan dan peraturan serta kebijakan yang diambil. Bapak Surgawi, kami juga memohon Tuhan berkati setiap tim medis yang sampai saat ini juga mereka menjadi garda terdepan untuk pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini. Para satgas COVID-19 yang Tuhan tetapkan, biarlah juga Engkau berkati dan jerih payah mereka tidak pernah sia-sia dan mendatangkan segala berkat. Untuk saudara-saudara kami yang menderita, mereka pasien positif, ODP, PDP, OTG, dan mereka yang saat ini berjuang dalam kesehatannya, Tuhan kami mohon Engkau sendiri yang memberkati dan menguatkan sehingga mereka boleh sembuh dan melewati masa-masa ini bersama dengan Engkau. Dan Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga perencanaan hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan, biar boleh berjalan sesuai dengan ketetapan dan kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Inilah rangkaian syukur, doa, dan harapan kami yang kami persembahkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Keluargaku, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan yang terbaik kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Mazmur pasal 29 ayat yang ke-11 yang menyatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita berikan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Keluargaku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Biarlah dengan persembahan syukur yang kami berikan saat ini, hidup kami dapat berguna bagi Engkau ya Tuhan, dan juga sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga 25 November 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Pendeta Nyonya Roro Dia Kusumawati Roni, SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Berikut juga kami mengucapkan terima kasih bagi pelayan yang bertugas, pemain musik kantoria, petugas multimedia, serta kostor yang bertugas pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Berikut informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa yang pertama, jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban, tanggal 29 November 2020 jam 9.00 WIB. Jemaat yang mengikuti ibadah yaitu jemaat sektor pelayanan 1 dan sektor pelayanan 3. Sedangkan jam 15 atau jam 3 sore, jemaat yang mengikuti ibadah adalah jemaat sektor pelayanan 2 dan jemaat simpatisan. Yang berikut jadwal ibadah pada hari Minggu di pos pelayanan Lagoi, tanggal 29 November 2020 jam 8.00 WIB, yaitu jemaat sektor pelayanan 4 dan jemaat simpatisan. Yang berikut, sehubungan dengan tidak adanya kegiatan ibadah keluarga dan ibadah pelkat hampir 9 bulan ini, dan ibadah keluarga dilaksanakan di rumah masing-masing, maka tidak dilaksanakan ibadah penutupan kegiatan pelayanan tahun 2020. Berkaitan dengan warta nomor 1 di atas, maka untuk ibadah keluarga di rumah masing-masing selama bulan Desember 2020 di setiap hari Rabu tetap dilaksanakan di rumah jemaat masing-masing bersama keluarga. Demikian warta disampaikan kepada seluruh jemaat dan keluarga masing-masing. Yang berikut kelas katekisasi reguler tahun 2020. Hari Sabtu tanggal 28 November 2020 jam 16.00 WIB bertempat di konsistori. Materi adalah manusia ciptaan Allah. Pengajarnya Diaken Tri Timoriani Yala Beri. Yang berikut hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam 16.00 WIB bertempat di lantai 2 kantor. Materinya dosa, anugerah, pengampunan, pertobatan dan hidup baru. Pengajarnya adalah Penatua Monika Butar-Butar. Para katekisan wajib mempersiapkan diri untuk materi minggu depan yang akan dibawakan. Yang berikut adalah cuti tahunan pendeta. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa Pendeta Nyonya Roro Dia Kusumawati Roni akan menjalankan cuti tahunan 18 hari kerja terhitung mulai tanggal 24 November 2020 sampai 17 Desember 2020. Selama menjalankan cuti, segala tugas dan tanggung jawab diserahkan kepada Penatua Open Togatorop selaku Ketua 1 PHMJ GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban. Yang berikut pengumpulan persembahan. Diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing. Persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat
menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 9 atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu saudara-saudari berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengingat rayakan hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan sepanjang pekan ini. Kiranya berkat dan sukacita daripada Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bersama keluarga. Demikianlah sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah tugas dan kerjamu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai seluruh tugas dan kerja kita, agar kita memuliakan nama-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa merangkul kita ketika kita letih dan berbeban berat, sehingga kita merasakan keselamatan daripadanya. Kasih karunia Roh Kudus menolong kita melewati berbagai gumul juang kehidupan, supaya kita merasakan bahwa Tuhan selalu hadir sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.